Shalom. Mau pas parkir, parkir bajunya kan akeh. Ora buat terus cekrot kabeh. Terus kabeh ya. Ya, kita akan buka Mazmur pasal 42 ya. Saya akan minus ya. Mazmur 42 ini menarik. Nanti Bapak Ibu baca pelan-pelan di rumah dari ayat demi ayat karena ini sungguh menarik begitu ya. Judulnya adalah Kerinduan kepada Allah. Judul perikop Mazmur pasal 42 ini ya. Ini luar biasa. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mazmur 42 ayat pertama mulai ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Nah, kalau kita lihat historinya Bani Korah, ini adalah salah satu orang yang memberontak. Bukan Bani Korahnya, Korahnya ya. Nah, Korah itu kemudian dia punya keturunan. Nah, Bani Korah itu sebetulnya seorang pemuji gitu ya. Artinya begini, tetap Tuhan memberikan pengampunan. Nah, ini nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat yang kedua menarik begini. Alkitab berkata, seperti rusa. Saya ulangi lagi ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, mengumpamakan sang pemazmur ini berkata seperti rusa. Kita tahu rusa itu bukan binatang buas, tapi rusa itu makanan binatang buas. Bapak Ibu ngerti rusa? Ya, kalau udah tahu ke Geraha Padma itu ada ini kebun binatang khusus rusa, gitu ya. Nah, Alkitab berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair, bukan sungai kering, tapi sungai yang ada airnya. Rusa itu yang diinginkan adalah dia mencari sungai. Ya, dia butuh minum. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau lihat net TV sih binatang-binatang ini apa? Ya, nasional apa? Nasional Geografi ya. Kan nasional matematika, fisika gitu ya. Nasional Geografi. Nah, Nasional Geografi itu kalau Bapak Ibu lihat bagaimana macan, singa atau harimau ini mengejar rusa, gitu, ya. Rusa ini menjadi sasaran atau menjadi target daripada binatang buas untuk dimakan makanannya, gitu. Nah, kita berkata mengumpamakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Yang dia inginkan adalah cari sungai yang berair dan dia akan minum di sungai itu sampai puas. Bahkan seringkali dia tidak berpikir bahwa di sekelilingnya itu ada ancaman-ancaman yang nantinya akan membuat dia mati. Nah, kita berkata dalam Mazmur ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku apa? Merindukan Engkau ya Tuhan. Aku merenungkan begini, kok iso ya? Gitu. Aku mengumpamakan aku jadi rusa, mestinya kan selalu waspada ya. Ya toh, ono macan ora? Macan. Ono singa ora, ono buaya ora gitu. Nah, akhirnya orang mikir ngono terus mikir, ayo orang ngombe-ngombe ini karena mikiri gitu. Ngerti ya? Nah, Alkitab ini berkata, dia tidak memperdulikan bahkan. Yang dia kejar adalah dia mencari tempat yang berair untuk dia minum itu karena dia merasa ini kebutuhan utamaku. Artinya apa? Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Dia tidak memikirkan keselamatannya bahkan, yang penting dia harus cari air. Bahkan yang mungkin di sungai itu ada buaya, dia tetap cari air untuk minum.
minum di sungai itu. Nah, sama dengan kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berani berkata, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, sehingga kita tidak mikir yang lain. Yang kita kejar itu hanya Tuhan saja. Paham sampai di sini? Ya. Nah, ini menjadi perenungan kita. Ini menarik sekali. Nanti Bapak Ibu akan baca ayat berikutnya. Karena seringkali yang ada, karena kita terlalu waspada, mikiri ini, mikiri itu, bagaimana yang akan terjadi, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain, sehingga yang utama itu malah lupa. Merindu-rindukan Tuhan. Gitu. Ya, jadi, meh loro, aku loro meneh ya. Aku loro atau ngelier-ngelier gitu ya. Ini orang bojoku malah wis tepat mau. Pas awan gitu, terus mau udan jam piro ya? Udan ki jam ya? Jam 4. Enggak, jam 3 mbok udan. Ya jam 3. Nah, peteng. Lah bojoku elinge wis bengi dibablasno turune mbok tak ora ngerti. Karena padha-padha loro nih gitu ya. Rada flu gitu ya. Ya sepenting aja di swab ngono enak gitu ya. Di swab bukan COVID, ini kan jadi flu ya. COVID seseorang anak. Nah, terkadang begini saudara, ada di sekeliling kita ini yang nantinya akan mempengaruhi kita, yang akan mengalihkan kita, yang utama adalah merindukan air, berubah kepada yang lainnya, yang seakan-akan ini penting bagi kita, karena kita mau, wah ini penting. Ya. Jadi yang utama adalah merindu-rindukan Tuhan, itu mesti ada dalam hidup. Nendak saudara akan keliru. Saudara dan saya, aku harus kadang mikir mau dalam, karena saya merenungkan ini lagi. Tuhan kayak perumpamaan kita ini kok koyone sing makhluk yang melemah ya. Gitu. Seperti domba di tengah-tengah serigala lo kan ya, mbok kita ini seperti buaya, enggak mah repot ya. Seolah-olah kenapa sih Tuhan kok mengumpamakan kita ini kok makhluk lemah yang mudah diserang, yang seolah-olah, perhatikan, tidak mampu dengan kekuatannya sendiri, dan seolah-olah kita hanya harus bergantung pada Tuhan. Maksudnya kita ini seolah-olah dipaksa, kau butuh bergantung pada Tuhan, karena hidupmu tanpa Tuhan kamu tidak bisa. Maksudnya ngono. Ya, bayangin seperti domba di tengah-tengah serigala. Wah, lagi ngawur. Lalu domba loro karo serigala siji melayu. Iki kata-katanya seperti domba single siji di tengah-tengah serigala dirubung karo. Bisa bayangin macam kan bayangin. Serigala kan ngono ta mungkin meong, ngono kan ora ya. Gitu. Lah domba ini kira-kira kalau saudara jadi dan saya jadi domba kira-kira piye? Kan ngomong not play main maksud ramain iki iya not play kan bahasa Indonesianya ramain wah not play iki ngomong wah saya bayangin gini ya ampun terus ternyata aku just ngomong gini ya itulah yang tadi saya ngomong karena Tuhan ingin kita ini memang diciptakan menjadi makhluk yang tidak berdaya supaya kita ini cuma gantung be Tuhan. Loh, kowe nek domba dikejar serigala, nek rusa iki iso mlayu rada cukup ngono ya. Nek domba iki mlayune piye? Apa meneh nek semok megal. Yo angel ora usah mlayu. Wah, mesti kecekel saya gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Tuhan, kenapa kita dibandingkan yang seperti ini? Terus ayat 3 yang menarik ya. Baca 2-3. Oh, berarti ini kitabku sini. Ya, mau ayat 1. Sekarang ayat 2 ya. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang
Pantes kowe nek ngorong, ya toh? Kowe nek ngorong sing mbok golek mesti apa? Kowe ngorong nek ngarep ono bolak-balik mbok ciak ora? Sangat keloloten kowe mesti. Ono bolak-balik karo cakre, cakwe kowe ngorong ndeloki, oh apa ora ono kau ya, ngerti kau ya? Sing seret iku. Lah langsung mangan ora? Enggak, karena yang kita cari itu haus dulu. Jadi, oh iya ya, yang diinginkan rusa ini cuma dia cari air doang. Tak golek no, cuma golek banyu doang. Ya manusia bisa hidup tanpa makan, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa minum. Aku ngombe banyu hidupku dewa tak leki ya. Sampai kuat berapa lama lekono. Ya toh sampai ora metu. Gitu. Kenapa kita ini butuh air? Ada ya? Kebutuhan kita yang utama. Makanya Alkitab berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah sungainya kering dia tidak rindu. Dia tidak mau cari yang lain. Dia cuma cari air tok. Dengan kondisinya yang lemah dia tidak butuh yang lainnya. Misalnya di kono-kono boyo misalnya ono boyo banyune cuma ikut tok. Nek mesti ngenteni boyone turu. Nah, boyone yo ngenteni. Tak melek-melek no. Sampai kowe nyucuk banyu tak congormu tak pangan ngono kira-kira gitu. Ngerti ya? Ya toh, boyone sampai melemrek manguat di kuageti ngenteni to. Tapi dia akan tetap mencari air karena itu yang utama. Saudara dan saya cari apa? Ini penting. Cari Tuhan. Maksudnya gimana? Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Merindukan Tuhan. Terus ayat 2 itu ya. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Keinginannya aku datang melihat Allah kok. Tidak punya keinginan lainnya. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Itu lagu itu dan udah lahir waktu itu aku nyipta doa itu. Udah lahir waktu itu. Kau Allah yang dua ayat ini menjadi perenungan kita. Nanti di rumah baca kata demi kata, renungkan. Nanti Tuhan akan memberikan rema kepada kita. Tuhan, betapa ketidakberdayaannya kita. Ya, kita ini apa sih makanya oleh ngomong siapa kasih kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Loh, siapakah kita? Kita bukan siapa-siapa. Artinya ya, kita memang kaum yang lemah. Gitu ya. Siapa kaum terkuat di dunia? Emak-emak. Kaum terkuat di dunia, ya toh. Sain kanan, minggu kiri. Gitu, emak-emak itu. Tapi ternyata memang kita ini kaum yang tidak punya kekuatan. Karena Tuhan mengumpamakan. Nah, tadi saya dapat kiriman WA bagus, ya. Bapak Ibu nanti cari di YouTube domba yang mengenal gembalanya. Pernah lihat belum? Yang ada turis gitu loh. Nah, itu kan ada gembalanya, ada domba-dombanya banyak, terus diajak sini ngundang, gitu ya. Gitu, nyoba sini. Dombanya menengai, terus ngomong kenang aku. Menengai. Tapi tiba-tiba gembalanya mulai nggak kabeh, marah kabeh.
ngerti. Kok golek ini YouTube? Belum pernah lihat? Sudah pernah lihat lah ya? Itu ngerti. Cuman aku batinin, tapi tetap domba. Artinya ketergantungan sama Tuhan. Itu luar biasa. Mendengarkan suara domba. Wedus. Kambing. Lemah banget. Rusa itu juga lemah. Tapi dia tidak peduli. Yang dia cari pokoknya air. Sampai pemazmur ini berkata, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah. Cuman kepada Tuhan. Kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Terus ngomong, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Keinginannya akan Tuhan. Saya berdoa ini menjadi perenungan bagi kita bahwa betapapun kita ini lemah, sekekurangan apapun, dengan segala kekecewaan kita, dengan segala masalah kita, dengan segala problem kita, dengan segala pergumulan-pergumulan kita, dengan segala kelemahan kita. Ora-ora. Tapi yang kita cari itu adalah air hidup. Amin. Amin. Percaya itu. Silakan Pak Petrus. Kalau hari ini haus banyak air. Hari ini tidak ada yang menduga dan menyangka hujan deras. Padahal ini sudah bulan. Namanya ini termasuk. Saudaraku, ini banyak sih di Mazmur kalau kita lihat berbicara tentang kerinduan ya. Saya merenungkan hari ini ya terjadi doa juga. Salah satu yang bisa membuat kita rindu akan Tuhan, baca Alkitab. Baca Alkitab, sukai akan Alkitab. Nanti saudara akan banyak melihat, bukan melihat, tapi banyak saudara akan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika Tuhan berbicara, itulah yang membuat kita rindu. Ya. Rindu selalu bergandengan erat dengan namanya cinta. Ya, kalau cinta mesti rindu. Kalau rindunya kita hari-hari ini tidak ada, kemungkinan besar cintanya juga berkurang. Ini muter, mengubah orang Kristen itu. Baca Alkitab, nanti timbul kerinduan akan Tuhan. Ya, tidak ada cinta, tidak ada rindu. Ini penting sekali kita sadar. Saya belakangan ini ngomong gini ya, memang tidak selalu saudara ya. Ketika berdoa tidak selalu kita merasakan Tuhan di sana. Baca Alkitab pun kadang yang baca sambil ngantuk. Ya. Saya kalau ngantuk baca Alkitab jalan-jalan di rumah tapi ya, tidak di jalan raya enggak, di jalan kumpul-kumpulan dapur, ruang tamu sambil baca Alkitab. Saya tidak pernah baca Alkitab sambil tiduran, tidak pernah. Yang baca, yang nanti kalau ngomong ngantuk banget Tuhan aku tak tunggu bisik. Tidur 15 menit bangun udah hilang ngantuknya, baca lagi. Nah saya melihat gini, ketika baca Alkitab tidak menyala, tidak maksudnya firmannya tidak hidup, gitu ya, baca aja. Berdoa, menyanyi, kita bisa tahu lah, menyanyi, ya tidak ada apa-apa juga. Nyanyi aja. Ya. Baca Alkitab, nyanyi, tidak ada apa-apa. Doa, pikirannya kadang-kadang kemana-mana. Saya juga ngalamin gitu loh. Doa, pengennya konsentrasi gitu. Ya ngerti-ngerti pikiran
loh kok aku nampak jalan-jalan pikiran ini. Ya tidak apa-apa ya doa teman. Nah apa yang disampaikan Pak Budi ini kan namanya rindu itu kita tidak bisa berbuat. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan dan minta sama Tuhan. Semakin kita melihat tadi ayat tadi yang bagus. Bilakah aku melihat Allah kan? Kapan aku bisa lihat Tuhan? Ya kalau kita tiap hari mau ketemu Tuhan. Ya kalau dulu itu kan ada gini orang Kristen doa itu kan monolog. Ya dulu Bapak Tuhan selalu bahas gitu. Doa kita yang ngomong terus tahu-tahu Tuhan ngomong amin kita ada pergi. Dulu ada Bapak Tuhan yang berbahas seperti itu. Doa itu artinya doa dialog orang dengan Allah. Dialog, ngomong, ngobrol gitu ya. Saya pernah cerita dulu, saya pernah lihat film bagus sekali, film keluarga Yahudi gitu ya. Dan keluarga Yahudi memang punya tradisi yang bagus sekali. Saya waktu lihat film menarik banget. Mereka suami istri punya anak 3, cewek semua ya. Dan adat di orang Yahudi itu cewek ini semua 3-3-nya mesti dijodohkan, tidak boleh milih beli, tidak boleh. Dan di situ di kampung situ ada mak jomblangnya gitu ya. Nah film ini menggambarkan keluarga ini bagaimana bapaknya ini benar-benar akrab dengan Tuhan. Dan itu saya senang sekali. Film itu bagus sekali. Dia kalau dia kerjaan bapaknya itu ngantar susu gitu ya, sama kudanya gitu ya. Kuda narik gerobak, nah susunya di dalam gerobak. Nah satu saat kakinya kudanya ini pincang. Ya dia tanya Tuhan, Tuhan, ini kan pekerjaan berat, kenapa kudaku pincang? Jadi dia ngomong sama Tuhan. Nah satu saat 3 anaknya perempuan ini waktunya sudah menikah. Dan mereka sudah dijodohkan. Ada yang dapat orang tua, anaknya kaya sudah dapat orang yang lebih tua maksudnya ya. Dan mereka anak-anaknya semuanya punya pilihan masing-masing. Dan itu menentang tradisi. Kalau ceritanya wedok milih bojo dewe-dewe amat. Jadi bapaknya tanya sama Tuhan. Nah itu loh saudara-saudara. Ini bagus sekali dia dalam pekerjaan, waktu dia memerah susu, dia ngobrol sama Tuhan, bermasmur. Nah itu orang Yahudi seperti itu. Saya punya gambaran, oh ya benar. Makanya orang Yahudi itu punya tradisi seperti ini. Kenapa? Bani Korah ini bisa melihat itu. Oh iya, aku menggambarkan seperti Musa yang haus akan air. Tuhan juga jiwaku ini hari ini haus benar-benar. Aku rusak tadi. Ini digambarkan dengan begitu indah. Saya lihat film wah Tuhan berkati sekali. Jadi si bapak ini kalau ada apa-apa, semua dia mesti tanya Tuhan. Tanyanya Tuhan bukan masuk kamar atau diam. Enggak. Dia pergi ke pasar, dia bermasmur, bernyanyi, tanya Tuhan. Wah ini luar biasa sekali film ya. No, tapi bagus sekali, menginspirasi bahwa memang Yahudi punya kebiasaan bergaul dengan Tuhan. Caranya bergaul bukan hanya tinggal di dalam rumah, enggak, tapi dia di mana saja dia mesti ngomong sama Tuhan. Ada kalanya mereka misbah keluarga barengan, istri sama 3 anaknya, berdoa bareng, istri gandengan tangan, bermasmur padu saja. Ini luar biasa. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Budi ini, kerinduan itu memang mesti kita minta, dan selain kita minta, ya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Baca Alkitab, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, semakin kita melihat Tuhan, saya jamin saudara dan saya pasti semakin rindu akan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Bapak, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu kembali.
tentang hati yang rindu kepada Engkau. Engkau menilai akan setiap hati kami umat-Mu di tempat ini. Kami minta Tuhan, biar hati yang rindu akan Engkau ini ada terus dalam hati kami. Rindu bersekutu dengan Engkau lewat ujian kami, lewat doa kami, lewat baca firman-Mu. Biar terus Tuhan ada dalam hati kami. Karena kami percaya ketika Engkau berbicara kepada kami, itu akan membuat kami semakin rindu lebih dan lebih lagi kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu sore malam hari. Mari angkat kami. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah Kau mendengar firman Tuhan, Kau menyimpan dalam hatimu, Kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku yang dipandu oleh anugerah Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu akan semakin hari semakin merindukan Tuhan, semakin rindu memandang wajah Tuhan, sehingga hidup kita semua semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Yesus Tuhan. Dan di mana kita ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita bersama berkata, amin. Tuhan berkati. Ada pengumuman?